Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam, gitu kan ya. Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi dan koneksi itu memang nggak terbantahkan ya. Terlalu banyak kisah-kisah yang sama. Betul. Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah. Gitu. Ustadz sudah nonton yang podcastnya Elia itu? Sudah. Nah, apa di situ yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya nggak seperti ini? Nggak ada. Semuanya juga. Saya nggak melihat ada masalah di situ. Oke. Makanya saya bilang sama Dr. Richard sini, begini saya bilang sama Dr. Richard, dokter saya melihat bahwasanya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwah untuk agamanya dan dia tenang, dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang provokasi. Iya, itulah problemnya di situ ternyata. Iya. Pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya merasa, wah bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal, jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwasanya kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Betul. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong. Iya. Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga, itu kan ya. Aku juga nggak mau kayak gitu. Yang aku mau adalah agar orang itu tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasanya kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dr. Richard juga bahwa dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun. Menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama. Oke. Percaya enggak? Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya Ustaz. Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang nggak mudah menyikapi itu. Nah maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama. Seagama juga sama ya, ternyata banyak juga ya. Iya. Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya.